Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprianto di UTBK Mastery Class. Hari ini kita akan membahas topik penalaran umum, khususnya tema 1, teman-teman. Nah, tema 1 itu adalah penalaran deduktif dan induktif. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita diskusikan selama beberapa menit ke depan. Jadi pantengin terus video ini, jangan di-skip-skip, tonton hingga akhir supaya pemahaman kita utuh, teman-teman ya. Nah, teman-teman, tanpa basa-basi yang lebih panjang lagi, yuk kita bahas soalnya. Nah, soal yang pertama. Yogurt merupakan salah satu makanan sehat. Nah, ini teman-teman ya, yang membantu melancarkan proses penyerapan gizi dari makanan. Namun, terlalu banyak mengkonsumsi yogurt justru dapat menambah asupan gula yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini apabila terlalu banyak ya, teman-teman ya. Akibatnya, kelebihan asupan gula tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes hingga penyakit jantung. Untuk itu, pilihlah yogurt tanpa rasa dan lemak untuk menghindari asupan gula yang terlalu banyak. Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, yang pasti salah itu tentu saja yang eh, paling bertentangan dengan kesimpulannya atau saran dari wacana ini gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat yang alfa. Mengonsumsi yogurt tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Ya, ini justru bukan pasti salah gitu ya. Kemungkinan besar dia benar gitu ya. Nah, kenapa? Dari kalimat pertama itu dia bilang, yogurt merupakan salah satu makanan yang sehat, dapat membantu melancarkan proses penyerapan gizi dari makanan. Nah, ini kemungkinan benar, tapi tidak selalu benar loh ya. Nah, ingat, kalau terlalu banyak yang kita konsumsi, yogurt justru menjadi masalah untuk kesehatan kita. Ini jadi jawaban yang salah, gitu ya teman-teman ya. Begitu. Nah, kita lihat yang Bravo. Konsumsi yogurt dengan berbagai buah alami dapat menghindari asupan gula yang terlalu banyak. Nah, ini itu jelas bertentangan dengan eh, saran dari wacana ini yaitu untuk menghindari asupan gula yang terlalu banyak kita diminta untuk memilih yogurt tanpa rasa dan lemak. Ya, jadi jawabannya tentu saja si Bravo sih menurut saya ya teman-teman ya. Jadi cukup sampai di sini sudah kita putuskan jawabannya Bravo gitu teman-teman. Tanpa perlu melihat opsi Charlie, Delta, dan E gitu teman-teman ya. Tapi oke lah kalau misalkan teman-teman mau cek silahkan saja. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pandangan yang berbeda dengan saya, tulis di kolom komentar, oke? Nah, kita lihat soal berikutnya gitu ya. Setelah Puskesmas A berdiri di wilayah X, jumlah masyarakat yang terkena penyakit infeksi tidak banyak. Nah, jadi setelah Puskesmas A itu ada di wilayah X, dia penyakit infeksinya itu menurun gitu ya, atau tidak banyak. Nah, saat Puskesmas A belum berdiri, jumlah masyarakat di wilayah X yang terkena penyakit infeksi lebih banyak gitu ya. Nah, saat dia belum berdiri, Puskesmas itu gitu ya, masyarakat di wilayah X yang terkena penyakit infeksi itu banyak sekali gitu ya. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, jadi ada dua kondisi. Sebelum Puskesmas A berdiri, penyakit infeksi di wilayah itu banyak gitu yang menyakiti masyarakat. Setelah Puskesmas A berdiri di wilayah tersebut, justru penyakitnya semakin berkurang. Apa artinya? Gitu kan gitu ya. Nah, ini kausalitas yang diminta teman-teman ya. Coba kita lihat opsi A. Sebelum Puskesmas A berdiri, sudah banyak warga yang ingin memeriksakan kesehatan. Oh, tidak bisa ini menggambarkan eh, kondisi kedua tersebut gitu ya. Nah, kendati pun ini yang terjadi gitu ya. Nah, setelah dia berdiri, setelah dia memeriksa kesehatan, apakah pasti akan turun eh, jumlah penyakit infeksi? Kan enggak juga gitu ya. Jadi ini tidak bisa menggambarkan hubungan atau korelasi gitu ya antara pernyataan satu dan pernyataan dua tadi gitu ya. Jadi alfa ini salah. Bravo, pemerintah membangun banyak puskesmas di wilayah X untuk mengatasi penyebaran penyakit infeksi. Oh, tidak menggambarkan kondisi masyarakatnya ya, kondisi masyarakat yang terjangkit gitu ya. Jadi jawaban Bravo juga salah. Charlie, setelah puskesmas A berdiri, banyak tenaga kesehatan yang datang ke wilayah X. Ini tidak disebutkan di dalam pernyataan tersebut gitu ya. Sehingga salah. Delta, pada saat puskesmas A belum berdiri, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah X tergolong rendah. Ini juga not given ya, tidak diberikan di dalam wacana itu, dalam teks tuh, gitu ya. Jadi yang
eh, paling mungkin ya tentu saja yang E gitu ya, karena A, B, C, D sudah kita coret gitu ya. Nah, dan juga Puskesmas A membuat program pencegahan penyakit infeksi di wilayah X, sehingga dengan program itu yang awalnya sebelum ada rumah sakit itu kan tentu saja programnya pasti nggak ada tuh ya. Jadi em, puskesmasnya berdiri, dibuat program seperti itu, akhirnya jumlah masyarakat yang terinfeksi atau terjangkiti penyakit itu lebih sedikit gitu. Jadi jawabannya adalah si E, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini adalah bunyinya begini. SMPX akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan kriteria pernah menjadi pengurus OSIS dan memiliki kemampuan yang berkomunikasi yang baik. Nah, sekarang Q adalah pengurus OSIS SMPX pada tahun sebelumnya. Oke, pernah jadi pengurus ya. Dan memiliki banyak teman. Nah, simpulannya berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Q kemungkinan besar menjadi ketua OSIS SMPX. Manakah pernyataan berikutnya menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, apakah kualitasnya itu pasti kesimpulannya pasti benar, kesimpulannya mungkin benar, pasti salah, tidak dapat dinilai ataukah tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Nah, sekarang coba kita cek ya. Nah, SMPX itu kan akan memilih ketua OSIS-nya itu, ya kan? Nah, kriterianya ada dua. Yang pertama, pernah menjadi pengurus sebelumnya. Terus yang kedua, si calon itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, sekarang si Q itu gitu ya, maaf, si Q itu apakah memiliki kedua kriteria ini gitu ya? Nah, ternyata si Q itu pernah menjadi pengurus. Komunikasi, apakah Q itu memiliki komunikasi yang baik? Nah, ini belum tentu gitu ya. Kenapa belum tentu? Ya karena tidak diberikan informasi itu gitu ya. Dan Q itu kan mempunyai banyak teman gitu ya. Jadi mungkin saja dia bagus komunikasinya sehingga dia punya banyak teman gitu ya. Nah, jadi kualitas kesimpulan itu tidak pasti benar gitu ya. Nah, jadi alfa ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena lagi-lagi gitu ya, Q itu kita nggak tahu apakah bagus komunikasinya atau tidak gitu ya. Nah, jadi eh kita lihat yang Bravo, simpulan tersebut mungkin benar. Ah, ini bisa jadi ini, gitu ya. Kenapa? Karena dia udah pernah jadi pengurus si Q ini. Kemudian dia punya banyak teman. Nah, karena dia punya banyak teman, bisa jadi komunikasinya baik kan gitu ya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga komunikasinya tidak baik gitu ya. Kalau pasti salah, ini bukan ya, tentu saja ya. Karena si Q ini pernah menjadi pengurus lagi-lagi. Yang delta simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Enggak kok, ini bisa dinilai simpulannya gitu ya. Yang E simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Ini sangat relevan ya. Jadi jawabannya tentu saja sih bravo teman-teman. Nah, begitu caranya teman-teman. Saya rasa soal-soal yang ini nih asal teman-teman teliti, asal teman-teman cermat gitu ya. Kita teliti, kita cermat, insya Allah soalnya itu tidak begitu sulit sebetulnya teman-teman. Dan insya Allah bisa kita jawab dengan baik dan benar begitu teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share jika teman-teman menyukai video ini. Dan dislike jika teman-teman tidak menyukai video ini. Nah, teman-teman, saya Prianto. Sampai ketemu pada video berikutnya.